Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja dan kita ketemu lagi di The Perks of Being Young Adults bersama-sama juga di episode bersama dengan Marriage Chat. Karena kali ini JPCC Young Adults Ministry bergabung dengan JPCC Marriage and Relationship Ministry untuk ngebawain suatu topik yang fresh banget, yaitu adalah relationship. Dan di episode kali ini kita akan fokus ke sex and purity. Makanya beberapa waktu yang lalu tim Young Adults bersama dengan Marriage and Relationship membuka kesempatan buat followers di akun Instagramnya buat nanyain pertanyaan-pertanyaan tentang relationship dan juga seks. Banyak banget yang datang, tapi kita udah pilih hot questionsnya untuk langsung dijawab, bukan sama saya, tapi sama dua pasang yang sangat inspirasional. Dan pasti kita udah sering lihat juga, kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama mereka lebih lanjut lagi. Yang pertama kita ada Ripka dan juga Khalib Lukman, dan juga kita ada Heru dan Marta Hasan. Dan kali ini kita akan langsung loncat ke pertanyaan pertama yang menurut saya sendiri sih paling penting dan foundational banget. Pertanyaan langsung saya tujuin buat Heru, kenapa sih kekudusan itu penting? Karena kekudusan itu artinya Tuhan sedang memisahkan kita dengan dunia ini. Saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, artinya kita ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan membawa kita masuk ke dalam kekudusannya. Wow. Kita nggak punya pilihan lain, kecuali hidup kita harus kudus, harus sesuai dengan kekudusannya Tuhan. Yeah. Firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan dalam relationship kita, kita mau menikmati perlindungan Tuhan, kita mau menikmati favor dan berkat-berkatnya, tentu harga yang harus bayar cuma satu, kekudusan. Yeah. Wow. Karena Tuhan sadar betul, harga yang harus kita bayar kalau kita tidak menjaga kekudusan itu jauh lebih besar dibanding harga yang harus kita bayar kalau untuk menjaga kekudusan. Yeah. Kalau kita hidupnya kudus, kita nggak perlu deal with guilt, nggak perlu deal with shame. Yeah. Dan kadang-kadang kalau kita sudah tidak hidup kudus, akal sehat tuh udah nggak bermain. Kita udah lower so many standard karena kita sudah tidak mempertahankan kekudusan itu. Yeah. Yeah. Jadi kita susah untuk break dengan orang itu meskipun orang itu salah. Yeah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau terlanjur berhubungan seks sebelum menikah, gimana nih ke depannya? Kalau kita memfasilitasi pasangan yang akhirnya mereka bilang bahwa ya kok kita sudah pernah melakukan hubungan seks. Kita selalu kita sarani mereka gitu. Kita minta mereka untuk stop. Pertama stop dulu. Pertama stop, please stop. Setelah itu please rekonsiliasi antara kalian berdua sama Tuhan dulu. Beresin dulu sama Tuhan, minta pengampunan. Tuhan pasti kasih pengampunan. Tapi setelah Tuhan kasih pengampunan, harus ada komitmen nih untuk tidak melakukannya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak diberesin, akhirnya mereka tidak bisa menikmati seks itu. Kenapa? Saat mereka masuk ke dalam pernikahan, mereka nggak beresin, mereka enter the marriage with guilt. Jadi mereka malah sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan untuk dinikmati oleh suami dan istri, malah mereka nggak bisa nikmatin. Makanya beresin, please stop. Saya selalu bilang sama pasangan yang akan menikah, please stop. Masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, masih mirip-mirip sama yang tadi sebenarnya. Saya ingin putus dengan pacar, tapi takut putus karena kami sudah berhubungan seks. Bagaimana? Apa yang mesti dilakukan? Kalau kita sudah melakukan satu kali kesalahan, jangan ditambah lagi dengan kesalahan yang lain untuk menutupi kesalahan yang ini gitu. Jadi satu kali kesalahan kita bisa minta ampun sama Tuhan dan perlu dipertimbangkan lagi pasangan ini apakah apakah tepat buat wanita ini gitu loh. Kalau pasangan ini tidak tepat, ya sebaiknya putus gitu loh. Ya intinya putus kesalahan satu kali jangan dibayar seumur hidup. Betul. kan? Betul. Seumur hidup kita mesti bayar kesalahan karena menikah dengan orang yang salah. Oke, kalau memang ini tidak cocok, ya maksudnya bukan kita merasa oke, ini udah nggak beres nih, udah mesti putus. Oke, gitu loh. Tapi dari Alkitab sendiri sebenarnya ada nggak sih batasan keintiman di masa pacaran menurut Alkitab, dan gimana kita bawa konteksnya ke masa sekarang? I think secara gamblang tertulis di Alkitab sih tidak ada. Tapi di Alkitab itu sangat menekankan yang namanya pengendalian diri, self-control. Bahkan ketika Tuhan ciptain Adam pun, Tuhan kasih tanggung jawab dan Tuhan suruh dia untuk mengendalikan diri. Jangan ambil buah yang terlarang itu. Boundariesnya di mana dalam berpacaran? Boundariesnya adalah
apapun aktivitas yang membuat kita sampai kehilangan self control, don't do that. Contoh, kalau ada orang yang gandengan tangan aja, dia udah bisa mikirnya kemana-mana, udah bisa nafsunya timbul dan segala macam. Kalau memang kamu orang yang seperti itu, maka jangan pegangan tangan dalam pacaran. Karena itu kamu membawa dirimu ke dalam temptation. Kalau kita udah ngomongin soal batasan, kira-kira dari sisi wanita ada nggak sih tips dan trik untuk bisa menolak? Perlu banget untuk kita jangan buka celah ya. Gitu. Jangan ikutan create kesempatan itu pertama. Yang kedua ya kita perlu tegas karena itu harga diri kita kan. Kita yang harus bisa jaga. Jangan sampai ibaratnya remote controlnya kita yang pegang nih. Tapi kita kasih ke orang lain ya itu ya udah susah. Jadi kita harus belajar pegang kendali atas diri kita sendiri. Kita harus tahu siapa ini kita. Nilai saya nih seperti ini gitu, bahwa dalam berpacaran saya tidak akan melakukan hal-hal seperti ini gitu loh. Jadi kalau pada saat sampai di suatu keadaan dia minta atau gimana, saya udah bilang dari awal gitu loh, bahwa nilai saya seperti ini. Dan kamu menyetujuinya, makanya kita jalan gitu. Kalau sekarang kamu melanggar apa yang sudah kita sepakati, ya lebih baik kita putus aja gitu kan. Pertanyaan selanjutnya menyangkut dengan addiction. Ada follower kita yang sedikit curhat juga, nanya katanya cowoknya ketahuan masih terikat pornografi dan follow akun semi-nude yang mengandung unsur-unsur yang mungkin menggoda. Dan karena merasa sedih, surrounding dia ternyata bilang kalau cowok tuh rata-rata lemah di situ. Semestinya sebagai wanita bisa terima dan jangan terlalu perfeksionis lah. Dan akhirnya ujung-ujungnya mereka putus. Pertanyaannya mungkin bisa dibagi jadi dua. Yang pertama, kalau ada addiction mesti lanjut ke next step atau enggak? Yang kedua, dengan surrounding yang mungkin ngomong begitu banyak hal ke kita, gimana caranya kita bisa tetap stay true kepada value kita dan boundaries yang kita set bareng-bareng. Menurut gua kalau di generalisasi seperti itu juga sebenarnya nggak wise ya. Karena gue tahu bahwa ada orang-orang yang memang struggle di situ dan mereka bisa menang. Dan ada orang-orang yang cewek yang mereka memang standarnya nggak bisa, gue nggak bisa terima. Dulu kan tadi dibilangnya udah terima aja, nggak bisa. Memang ada orang tahu bahwa it's not right gitu loh. Dan memang gue juga ketemu orang-orang yang mereka berhasil untuk mengalahkan semua itu. Dan mereka benar-benar struggle, mereka benar-benar tahu bahwa mereka mau lepas dari itu. Jadi mereka cari bantuan, mereka cari mentor. Nah, ngomong soal mentor, menurut gue mentor itu adalah safe net-nya kita. Jadi kalau kita perlu cari orang-orang yang benar-benar kita bisa uphold, cari orang-orang yang benar memang kita bisa hormatin, cari orang yang punya memang value-nya, nilainya, prinsipnya sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Ada bedanya pria yang struggle dan berusaha get out, ada pria yang struggle dan enjoy strugglingnya. Kalau tadi contoh yang tadi itu, dia bahkan follow akun-akun yang seksi dan seperti itu, berarti dia sebenarnya masuk di kategori kedua. Dia membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan. Di Alkitab aja dikatakan Yusuf aja ketika ketemu sexual temptation, dia lari. Menurut saya sudah pasti jangan dilanjuti, karena kelihatan orang ini belum dewasa. Saran saya kedua adalah cari lingkungan yang lain. Karena di sini kita juga belajar bahwa show me your friend, I'll show you your future. Marriage is not a rescue mission. Jangan coba-coba menolong, oh mungkin dengan berhubungan dengan saya bisa membantu menolong dia lepas dari keterikatan ini. No. Buat dia lepas dulu dari keterikatan itu, baru kamu menuju ke jenjang berikutnya. Karena kalau enggak, nanti kamu yang akan setengah mati. What you see is what you get. That's good. Betul. Thank you semuanya, hari ini kita dapat banyak banget dari episode yang kali ini. Semoga teman-teman semua terberkati. Tapi tentunya pembicaraan kita tentang relationship gak harus berhenti sampai sini, karena di bulan depan masih akan ada episode selanjutnya, The Perks of Being Young Adults, dan juga Marriage Chat bakal kembali lagi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nyalain notifikasinya di aplikasi MyJPCC. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @JPCCYoungAdults dan juga @JPCCMarriageRelationship. Karena bulan depan kita akan ngomongin soal topik yang baru lagi, di mana kita akan sama-sama ngomongin lebih lanjut lagi tentang dating in modern age, dan kita akan ngebahas juga tentang penantian. Seru banget teman-teman. Thank you all for watching. Bye-bye.